Istri pertama meninggal dunia, kemudian menikah lagi. Istri kedua dan menikah lagi dengan istri kedua dan punya 2 anak. Alhamdulillah warga ngaji. Tapi kalau saya ajak nuntun anaknya ke jalan agama yang lurus, dia kurang mendukung. Tolong Al-Ustadz untuk saya dan istri, supaya saya dan istri bisa sejalan mendidik anak saya sendiri dan anak dia. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tadi dikatakan semua sudah ngaji. PR-nya apa? Ya tinggal amalkan hasil kajinya. Jadi ngaji itu bukan hanya kulak pengetahuan ya. Ngaji itu tujuannya kita paham, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsi dari tadabburul Quran. Kita mentadaburi Al-Quran. Ya. Dengan mentadaburi Al-Quran, maka akal kita akan menjadi sehat. Karena yang bisa menerima pelajaran-pelajaran Al-Quran hanya hamba Allah yang berakal sehat. Menerima itu bukan hanya sebatas mendengarkan, memahami tok tanpa mengamalkan, bukan. Ya, tadabbur itu, makna tadabbur itu muhawalatu. Tadabburul Quran itu maknanya muhawalatu fahmil Quran wal aish ma'a ayatihi. Usaha untuk memahami Al-Quran dan usaha untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hidup bersama Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang menuntun kita. Jangan hawa nafsu yang menuntun kita. Namun Al-Quran yang kita jadikan pedoman, itulah makna tadabbur Quran. Nah tadi dikatakan warga ngaji, sudah ngaji semua, berarti sudah dicelup dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada celupan Allah. Celupan Allah maksudnya Al-Quran. Maka kalau ada seorang manusia sudah dicelup dengan Al-Quran, ngerti betul ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka kalau dia punya putra, punya keturunan, maka keturunannya otomatis dorongan keimanan dalam hatinya, pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih ya, akan mendorongnya untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya di jalan yang Allah ridhoi. Namun kalau itu hanya sebatas dijadikan pengetahuan, ya, maka banyak orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak mengenalkan anaknya kepada Allah dan di jalan Allah yang Rasulullah contohkan. Wis pokoknya duwe anak diopeni dipakani, wis gitu saja. Perkara arep dadi apa terserah. Nah itu berarti dia tidak bertanggung jawab dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena menurut Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Ingat ya, hati-hati, hadis ini bukan hanya sebatas dihafal. Hadis ini bukan hanya sebatas dihafal. Kalau hanya sebatas dihafal mudah. Namun perlu dipahami kemudian diamalkan. Kullukum ra'in. Setiap dari kalian. Nah, berarti termasuk kita juga. Itu adalah ra'in, pemimpin. Jadi yang namanya pemimpin itu menurut Nabi bukan hanya pemimpin satu negeri, presiden tok bukan, atau pemimpin komunitas,
bukan itu, atau pemimpin organisasi tok, bukan hanya itu. Oh, aku duduk presiden, oh saya bukan pemimpin organisasi, oh saya bukan pemimpin, bukan kepala desa, berarti saya tidak termasuk dalam hadis itu. Nah, kalau ini yang kita pahami berarti kita gagal paham terhadap hadis Nabi itu. Ya, gagal paham. Itu Nabi menyebut cetha mila-mila kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Meski panjenengan tidak jadi presiden, tidak jadi pimpinan organisasi, tidak jadi kepala desa, tidak jadi pimpinan perusahaan, namun panjenengan tetap pemimpin. Maka hadis ini kita pahami, jangan sampai gagal paham. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait kepemimpinan panjenengan. Kemudian Nabi menyebutkan al-imamu ra'in. Seorang imam, seorang imam itu adalah pemimpin, entah imam sholat atau panjenengan jadi pemimpin dimanapun, termasuk pemimpin dalam keluarga panjenengan. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan imam itu nanti akan ditanya terkait dengan kepemimpinannya. Kemudian lebih rinci lagi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami laki-laki, ya, seorang laki-laki dalam arti suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam keluarganya. Bagaimana kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Apakah seorang suami istri itu menelantarkan istri dan anak-anaknya, tidak memenuhi nafkah wajibnya, acuh tak acuh terhadap kewajibannya sebagai seorang suami. Salah satunya adalah mencari nafkah untuk keluarganya, dan juga memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap seluruh anggota keluarganya untuk di jalan yang Allah ridhoi, pendidikan-pendidikan robbani, mengenalkan, lebih mementingkan kehidupan akhirat, pendidikan-pendidikan kepada keluarganya, atau ketika memberikan pendidikan kepada keluarganya lebih mementingkan urusan dunia. Wis ora usah ning pondok pesantren ngopo, pol-pole mung dadi guru TPA. Ora iso mangan kowe engko. Wis sekolah ning kene wae sing umum, wis engko iso nyambut gawe, iso sugih. Lah gimana nanti enggak bisa baca kitab suci, wis sing iso maca Quran luwih apik, wis akeh. Apa kowe arep mangan Quran? Kamu di pondok pesantren, nak, ya. Kamu pol-pole mung dadi guru TPA, guru madrasah. Kowe arep mangan apa? Wis kowe sekolah ning umum wae. Nanti kamu di sana jadi orang kaya dan lain sebagainya, wis uripmu mulya. Nah, kemuliaan diukur dari harta benda. Banyak kan orang tua yang begitu, mungkin termasuk kita. Ada anaknya yang kepengin ke pesantren mendalami biar untuk bertafakuh fiddin, orang tuanya menghalangi. Nah, untuk apa ke pesantren? Kowe arep dadi apa coba ning pesantren? Wis dadi guru TPA wis ora usah ning pesantren, kowe iso. Biar iso ngisi pengajian ora kudu ning pesantren. Iso ngisi pengajian kowe. Padahal ingin bertafakuh fiddin. Tapi dihalang-halangi oleh orang tuanya. Nah, panjenengan sebagai orang tua, kita sebagai orang tua tidak punya hak untuk menghalangi anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Robnya. Karena yang maha memiliki anak-anak kita itu Allah, bukan kita. Kita ini bukan pemilik sesungguhnya. Bukan berarti kemudian Islam menomorduakan ilmu pengetahuan umum, bukan. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya harus berjalan.
itulah menjadi seorang alim. Ya, alim itu ya paham agama, mengamalkan agama dengan kafah, dan pakar di bidangnya masing-masing, di disiplin keilmuannya masing-masing. Itulah seorang alim. Sehingga Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Bukan. Islam saja tidak mengenal itu, masa kita mengenal? Kalau ada putra-putri kita mau ke jurusan agama misalkan, kita menghalangi. Banyak orang tua yang menghalangi dengan sekuat tenaga. Ini lho, ini. Nang ilmu umum kok kowe jadi dokter, kowe jadi insinyur, kowe jadi ini itu dan lain sebagainya, uripmu mulya. Uripmu mulya. Nek kowe ning pondok pesantren, kowe lulus pol-pole dadi guru TPA, dadi guru ngaji. Kekurangan kok hidupmu di dunia. Lah ini berarti kemuliaan diukur harta benda dunia. Tidak yakin dengan janji Allah bahwa barang siapa, ya, menurut ayat Allah itu, mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, hasil, keberuntungan hasil di akhirat, lebih mengedepankan akhiratnya, maka nazid lahu fi harsih. Dunianya dikatutkan oleh Allah. Dunianya dikatutkan, nazid lahu fi harsih. Kami tambahkan padanya keberuntungannya, yaitu dunianya dikatutkan. Akhiratnya mesti dapat. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, remeh sekali. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, itu kata Allah. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, remeh toh. Barang siapa yang menghendaki keberuntungan dunia, jangan khawatir, nu'tihi minha, kami akan berikan dari dunia itu sebagian kecilnya saja. Tidak semua kemewahan dunia diberikan, hanya sebagian kecil. Namun ingat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunianya, jangan khawatir, tetap entuk bagian. Allah akan beri. Meski hanya sedikit, sebagian kecil, namun Allah tetap beri. Namun ingat, di akhirat wis ra entuk bagian. Wong yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Kemuliaannya hanya diukur dari harta dunia. Maka tujuan hidupnya hanya dunia. Nah, maka ketika di dunia sudah Allah berikan bagiannya, meski sedikit, sebagian kecil saja. Nah, kalau sudah dapat bagian dunianya, di akhirat ya ora patut njaluk. Wong dia tujuannya hanya dunia. Di akhirat ya tidak direken oleh Allah. Nanti kalau minta pada Allah, ya Allah di akhirat kok saya tidak dapat bagian. Loh, dulu di dunia tujuanmu kan dunia, kamu hanya minta bagian dunia, wes tak kei. Lah sekarang ini kehidupan akhirat, hukum dunia tidak berlaku di akhirat itu. Yang berlaku adalah hukum akhirat. Kalau hukum akhirat terkait dengan kesenangan, kata Allah, nazid lahu fi harsih, itu bagi yang mengedepankan kehidupan akhirat saja. Maka yang mendapatkan bagian akhirat juga hamba-hambaku yang ketika hidup di dunia lebih mengedepankan akhiratnya daripada dunianya. Lah kowe sing mbok pengke yang kamu kedepankan duniamu, ya wis kowe wis entuk bagiane. Saiki ada di kehidupan akhirat, hukum dunia sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum akhirat. Maka menjadi seorang suami hati-hati, menjadi orang tua hati-hati. Berikan pendidikan pada putra-putri kita. Yang pertama terkait akhlak. Terkait akhlak dulu. Kenalkan pada Quran, kenalkan pada sunnah. Dengan begitu akhlak insya Allah akan menjadi baik. Terkait nanti dengan ilmu-ilmu, ya, nanti kalau sudah punya akhlak yang baik, ilmu apapun yang Allah titipkan,
itu akan membawa manfaat. Dengan ilmunya dia akan bermanfaat bagi Islam dan umat Islam. Kalau bermanfaat bagi Islam dan umat Islam, berarti dia lebih mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi apapun profesinya. Ya, sehingga jangan dipilah-pilah. Tidak ada dalam Islam pembagian atau dikotomi ilmu Islam dan ilmu umum, tidak ada. Namun sebelum yang umum-umum, yang pertama harus terkait dengan keislaman dulu. Keislaman berarti terkait dengan akhlak. Dengan Quran, dengan sunnah. Dengan begitu ilmu-ilmu umum yang Allah titipkan akan bermanfaat untuk Islam dan umat Islam. Kalau yang dikedepankan umum dulu, hati-hati, jangan-jangan akhlaknya terkesampingkan, tidak peduli. Ra iso maca Quran ra apa-apa le. Ra iso maca Quran ora apa-apa. Wis akeh wong Islam sing iso maca Quran kok. Wis kowe nek ora arep ngisi pengajian to, wis ora iso maca Quran ora apa-apa. Sing penting kowe iso matematika, kowe iso fisika, kowe iso kimia, wis kowe engko dadi wong pinter, kuliah di universitas favorit, lulus kamu diterima bekerja di perusahaan besar, gajimu gede, kowe iso tuku mobil, iso tuku omah, iso tuku ini. Nah, banyak orang tua yang begitu, sehingga ra iso maca Quran kuwi ora apa-apa. Ning nek ra iso matematika, ra iso fisika, ra iso kimia, banyak orang tua yang grantes sehingga bingung. Anaknya dileskan sana, leskan sini. Sudah les, panggil guru privat ke rumah untuk ngajari matematika, fisika, kimia, dan tetek bengeknya. Ning ra iso maca Quran, tidak ada pula yang tidak kepikiran manggil seorang guru untuk ngajari putranya baca tulis Al-Quran. Dan itu terjadi. Generasi kita ini, panjenengan cek monggo putra putrinya di rumahnya masing-masing, silahkan cek bacaan Quran putra putri panjenengan. Kalau sudah bagus, alhamdulillah, pertahankan, tingkatkan. Namun tidak sedikit yang masih grotal gradul. Sudah SMP, SD-nya dari SD kita, SMP-nya di SMP kita, baca Qurannya masih grotal gradul. Kenapa kok kami mengetahui? Kami tahu karena kami tes dulu, kami seleksi. Ternyata dari sekian banyak anak-anak kita yang sekolah di SDIT tanpa dikontrol itu, tanpa panjenengan kontrol lagi, bacaan Qur'annya grutal gradul, gak karuan, kalang kabut gak karuan, padahal sudah lulus SD. Bahkan ada yang lulus SMP, dari SMP kita juga baca Qur'annya grutal gradul. Sampai hari ini di pondok pesantren kita juga masih ada yang grutal gradul, masih grutal gradul. Memang kalau sudah kebacut, sudah terlena, terbuai dengan kehidupan dunia, memang butuh waktu agak lama. Kayak ini lembaga pendidikan kita ini, perhatian serius, harus diperhatikan bagaimana bacaan Quran anak-anak kita. Diperhatikan dengan serius. Jangan dinomor sekiankan bacaan Quran dan lain sebagainya, jangan dinomor sekiankan. Nih, nah nanti kalau itu kita lakukan, kita juga akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka jadi guru jangan hanya sebatas menjadi seorang guru, berusaha untuk menjadi seorang pendidik, jangan menjadi seorang pengajar. Kalau pendidik itu sudah pasti memperhatikan akhlak dan sudah pasti bisa mengajar, transfer ilmu sudah pasti. Namun kalau kita memposisikan sebagai pengajar itu hanya fokus pada transfer ilmu, kita tidak fokus mendidik akhlak anak-anak kita. Maka guru-guru yang ada di lembaga pendidikan MTA harus jadi pendidik.
jangan hanya jadi pengajar tok. Kalau hanya pengajar transfer ilmu, wayahe ngajar yang penting ilmunya tertransfer sudah. Perkara akhlak anak didiknya bagaimana, wah itu urusane wong liya, dudu urusanku. Urusan saya hanya menghabiskan bab pengajaran. Kalau misalkan di pertengahan tahun pertama harus 10 bab, maka itu yang saya kejar. Saya habiskan babnya. Perkara anak didiknya tidak sholat, tidak ini, itu dudu urusanku. Nah itu berarti kita hanya memposisikan sebagai pengajar. Kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman itu banyak yang lebih pinter, transfer ilmunya banyak yang lebih pinter. Nah kalau hanya sekedar mengajar, transfer ilmu, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Banyak orang yang tidak beriman itu jadi profesor juga banyak. Dan bahkan lebih pinter dari sisi ilmu umum. Namun ilmunya tidak bermanfaat, hanya membawa manfaat bagi dirinya. Kalau toh itu bermanfaat bagi manusia yang lain, kata Allah, kasarab, seperti fata morgana. Tentu kita harus beda. Hati-hati ya, nanti akan ditanya oleh Allah. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu juga pemimpin di rumah suaminya. Bagaimana dia memberikan pendidikan pada anaknya ketika suaminya tidak di rumah? Bagaimana menjaga kehormatan rumah tangganya ketika suami tidak di rumah? Bagaimana menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak di rumah? Ini ada seorang perempuan, istri ngaku beragama Islam. Saat suaminya pergi keluar rumah, dia juga pergi dengan laki-laki lain. Ada ini, bukan cerita, dan ini fakta. Bahkan ada ya, warga seorang istri yang katanya juga sudah ngaji, mendorong suaminya untuk piket, ngelengke, mengingatkan suaminya, Mas, ingat ini tugas piket fisabilillah. Oke, toh apik ta? Oh, alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah istri yang solihah. Ketika saya datang malasnya atau lupa waktu piket, baik di majelis maupun tugas piket di mana, fisabilillah, istri mengingatkan. Alhamdulillah ini istri yang solihah. Bersyukur betul. Ya Dek, bismillah, alhamdulillah sudah diingatkan, Mas berangkat piket. Tiba di luar itu suaminya berangkat piket di majelis, istrinya dipiketi wong lanang liya. Nah, karena tujuan mengingatkan suaminya untuk segera berangkat piket itu biar suaminya segera pergi dari rumah dan dia biar bisa segera senang-senang dengan laki-laki lain. Apa itu? Tidak ada, ada itu, ada. Lah, apa begini seorang wanita solehah, maka akan ditanya di hadapan Allah nanti. Nah, kita sebagai orang tua memang mendidik anak itu kewajiban bapak dan ibu. Bukan hanya kewajiban bapaknya saja, bukan hanya kewajiban ibunya saja, harus dua-duanya, harus sejalan. Maka masing-masing baik bapak maupun ibunya tadi, bismillah, didik putra-putrinya. Meskipun yang satu itu anak gawan, namun itu dalam tanggung jawab panjenengan penuh. Harus panjenengan didik. Si ibu juga begitu. Kalau tadi ternyata anaknya dididik, dikenalkan, dididik dengan cara Quran Sunnah oleh bapak sambungnya, ya jangan marah. Si ibu jangan tersinggung. Begitu pula ya, kalau tadi bapak juga punya anak, kemudian anak dididik, diingatkan oleh ibu sambungnya terkait dengan Quran dan Sunnah, bapaknya jangan loro hati. Kalau anak panjenengan nyimpang dari Quran Sunnah,
ditegur oleh ibu sambungnya, panjenengan sebagai bapak kandungnya jangan sakit hati. Apalagi sakit hatinya ditampakkan dengan memarahi istri di hadapan anak kandung panjenengan, yang mana anak tadi anak sambung istri panjenengan. Wes, kalau sudah begitu jangan harap anak-anak akan mudah dididik ke jalan Allah. Maka harus berjalan beriringan, ibarat dua sisi mata uang, bapak dan ibu itu dalam mendidik anak. Ojo siji ngalor siji ngidul, siji ngulon siji ngetan. Kalau itu terjadi, ya, maka anak tidak akan menjadi baik. Kalau itu terjadi, sulit untuk mendidik anak. Loh, menurut bapak ini sesuai Quran Sunnah, kok jari ibu rapopo? Menurut ibu yang sesuai Quran Sunnah ini. Kalau begini melanggar Quran Sunnah menurut ibu. Lah kalau menurut bapak kok tidak apa-apa? Iki sing bener sing endi? Maka anak yang bingung. Ya, ingat kewajiban kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum di situ bukan hanya berlaku bagi suami saja, namun juga berlaku bagi istri, karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman itu berarti mencakup laki dan juga perempuan, mencakup suami dan juga istri. Kewajibannya sama, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selain itu, ya, bapak dan ibu, selain berusaha, panjenengan tetap berdoa. Usaha ikhtiar ilahinya dikuatkan, mohon kepada Allah semoga hati istri terbuka sehingga mau diajak sejalan, ya, berjalan beriringan, berdampingan dalam mendidik putra-putri panjenengan fisabilillah, di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan dan doa panjenengan serta usaha panjenengan dalam mengenalkan anak kepada Allah, kepada aturan Allah dan juga aturan Rasulullah.